Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan kilas taktik pertandingan antara Brasil versus Jerman di semifinal Piala Dunia 2014. Brasil sebagai tuan rumah secara mengejutkan dihajar 7 gol di pertandingan ini. Meski dicatat FIFA sebagai Piala Dunia yang paling menghasilkan profit, namun kekalahan ini sangat membekas dan akan terus jadi catatan sejarah buruk. Estadio Mineiro jadi saksi kelam pertandingan yang ingin dilupakan publik Brasil. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa tim sekelas Brasil yang bermain di depan pendukungnya sendiri bisa kalah telak? Well, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Brasil turun tanpa Neymar dan Thiago Silva yang digantikan oleh Bernard dan Dante. Menggunakan formasi pakemnya di turnamen ini yaitu 4-2-3-1. 4 pemain depan akan ditopang double pivot yaitu Gustavo dan Fernandinho. Sementara Jerman turun dengan 4-3-3 yang lebih sering terlihat 4-1-4-1 saat bertahan. Jerman menerapkan garis pertahanan yang tinggi guna mempersempit area bermain Brasil. Satu gelandang bertahannya yaitu Schweinsteiger akan menjaga ruang antar lini dengan bergerak ke kiri kanan atau press ke depan. Di awal laga terlihat bagaimana Jerman mengisolasi pemain tengah Brasil untuk menyulitkan progresi ke depan. Brasil build up dengan salah satu pivotnya drop sejajar back dan set up di belakang menjadi 3-1. Jerman menerapkan high press dengan Kroos dan Khedira yang naik untuk menekan Fernandinho dan Luis Gustavo. Pressing yang dilakukan Khedira ini adalah pressing sudut, menutup akses ke Gustavo terlebih dahulu dengan bergerak melingkar lalu melakukan press ke Dante. Dengan begini opsi Dante akan terbatas ke depan saja. Saat Khedira dan Kroos melakukan press ke depan, maka ruang di belakangnya akan kosong. Saat terekspos oleh Brasil, maka Schweinsteiger akan step up untuk press agresif ke depan. Inilah gunanya satu gelandang bertahan yang menggantung di depan back dan di belakang pemain tengah. Sistem bertahan Jerman ini yang bikin Brasil menguasai bola di 30 menit pertama, namun minim progresi ke depan. Ditambah gol cepat Müller lewat corner bikin Jerman bermain reaktif dengan membiarkan Brasil memegang bola namun meredamnya saat masuk ke pertahanan. Di analisis gol pertama ini, Brasil terlihat menerapkan man-to-man marking sehingga ada zona yang kosong. Müller, si pencetak gol, adalah pemain yang harus dijaga Luis. Jerman cukup jeli memanfaatkan kelemahan sistem bertahan ini dengan melakukan blocking atau kalau di basket disebut screening ke Luis oleh Klose. Brasil lebih banyak memainkan bola di area sendiri atau melakukan long ball untuk progres ke depan. Namun garis tinggi Jerman nggak banyak ke-expose karena di lini depan Brasil menggunakan Fred yang notabene nggak punya kecepatan untuk bypass high press dari Jerman. Dan petaka Brasil terjadi sangat kilat. Kombinasi dari determinasi Jerman dan buruknya pertahanan yang digalang David Luiz. Dalam kurun waktu 6 menit saja 4 gol bersarang di jaring Julio Cesar. Kita lihat bagaimana Thomas Müller yang dijuluki Raumdeuter mengekspos pertahanan Brasil dengan kemampuannya membaca ruang. Di gol ini terlihat jelas buruknya pertahanan Brasil dari posisi Dante sebagai penjaga Müller dan Luis sebagai penjaga Klose yang tidak ikut dalam aksi bertahan sehingga tercipta gol. Dan masalah back ini berlanjut ke gol ketiga.
Luis dan Dante terlalu fokus pada bola atau lam dan lebih siap untuk antisipasi cross datar. Meskipun jika dilihat Klose cukup jauh untuk menyambut dan relatif terjaga oleh Maicon. Jika saja Luis dan Dante berkoordinasi dengan baik dan tidak fokus pada bola, satu back bisa menutup opsi cutback. Selain itu, telatnya gelandang turun untuk menutup opsi juga yang bikin dua pemain bebas. Müller gagal, Kroos klinikal. Dan gol keempat buah dari sistem bertahan Jerman tadi. Kejelian Kroos yang naik untuk press dan gak awarenya Fernandinho bikin gol ini tercipta hanya berselang beberapa detik setelah gol ketiga. Nampak juga Jerman mendorong Khedira untuk lebih ke depan melakukan press dan Kroos mengikutinya dengan timing yang tepat. Hanya berselang 3 menit, Jerman mencetak golnya kembali yang akan menunjukkan bobroknya pertahanan Brasil. Bukan hanya di sektor back, namun di sini Hummels yang seorang back dengan mudah mengeliminasi lini pressing pertama, yaitu lini depan dan tengah Brasil. Dan yang jadi sorotan banyak orang adalah David Luiz. Back yang sekarang berseragam Arsenal ini naik hingga meninggalkan posnya saat melakukan press. Sebuah kesalahan elementer mengingat sebetulnya sudah ada pemain tengah. Dilihat dari heat maps juga pergerakannya terlalu luas atau menyebar untuk ukuran back. Lebih mirip heat maps pemain tengah. Bisa dibilang kurang disiplin menjaga areanya. Setelah skor ini, Jerman lebih banyak menguasai bola dan beberapa peluang tercipta meski gagal menjadi gol. Di babak kedua, Brasil merespon beberapa masalah di babak pertama dengan mengganti Fernandinho yang melakukan kesalahan dan mudah sekali ditembus. Sementara Ramirez juga masuk dan swap posisi dengan Bernard karena di sisi kiri atau tempat Hulk kerap dieksploitasi oleh Lam. Hal ini lantaran Hulk kerap telat untuk track back atau mundur ke belakang. Pun begitu, Brasil masih kesulitan dalam membangun serangan. Lebih sering menggunakan long pass namun gak efektif. Jika sudah menembus lewat sayap pun crossingnya relatif mudah dipatahkan. Brasil terlihat sekali ingin memburu ketertinggalan dengan full menyerang, namun peluang-peluangnya masih digagalkan Neuer. Jerman berusaha untuk menurunkan tempo dan memegang possession. Ini membuat Brasil melakukan beberapa foul agar bola cepat lepas. Di tengah usahanya mengejar ketertinggalan, Brasil malah kebobolan di menit 69 dan 79 oleh pemain pengganti, André Schürrle. Lagi-lagi memanfaatkan buruknya Brasil dalam bertahan. Skor-skor besar tidak disebabkan oleh kesalahan atau kehebatan 1-2 pemain saja, namun lebih ke efek domino dari buruknya seluruh sistem dari tim yang kalah dan superiornya sang pemenang. Jerman memang sangat dominan sehingga gelar juara dunia layak didapatkannya.